Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, kitab yang mengkaji penyakit-penyakit di dalam hati manusia dan bagaimana mengobatinya. Tulisan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Penjelasan setelahnya kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, haqiqatus syirki, hakikat dari kesyirikan. Apa itu hakikat dari perbuatan kesyirikan? Kapan suatu perbuatan dikatakan perbuatan kesyirikan? Perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kedzaliman yang paling besar. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kata beliau, "Idza arafta hadhihi al-muqaddimata," jika engkau telah mengetahui pendahuluan ini, itu apa yang beliau telah sebutkan di dalam penjelasan-penjelasan yang sebelumnya, in fataha laka al-jawabu anis su'alil madhkuri, in fataha laka al-jawabu, maka jawabannya itu telah terbuka bagimu, anis su'alil madhkur, tentang pertanyaan yang telah disebutkan. Fanaqulu, dan kita katakan, wa minallahi wahdahu nastamiddu shawaba, dan dari Allah lah semata kita menyandarkan kepadanya as-shawab atau al-haq, kebenaran. Kata beliau setelahnya, haqiqatus syirki, apa itu hakikat kesyirikan? Huwa at-tashabbuhu bil khaliq wa tashbihu lil makhluqi bihi. Dikatakan kesyirikan adalah at-tashabbuhu bil khaliq. Apa tashabbuh? Penyerupaan terhadap al-khaliq, Allah pencipta, wa tashbihu, dan menyerupakannya. Tashabbuh itu penyerupaan, kalau tashbihu menyerupakan, lil makhluqi bihi, terhadap makhluk-makhluknya. Kata beliau, hakikat kesyirikan itu ketika terjadi, dilakukan oleh seorang hamba, dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, dalam keadaan Allah Ta'ala zat yang maha agung, maha besar. Semua langit dan bumi kelak akan berada di dalam genggamannya. Apalagi kita hamba-hambanya yang kecil hina di hadapannya, maka bagaimana kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Kalau Allah diserupakan secara zatnya, jelas hampir-hampir ini tidak pernah terjadi. Tapi seringnya manusia menyerupakan Allah di dalam hak-hak yang khusus
bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti akan dirinci oleh beliau rahimahu wa taala. Dan sudah berlalu penjelasannya tentang ta'rif atau definisi dari asyirku, kesyirikan. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa asyirku? Lugatan an-nid, itu apa? Tandingan atau nasib, bagian. Secara istilah syariah bagaimana? Istiwa. Fima huwa min khasa'isillahi min rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Man yadhkur aidan indak asyirku huwa, siapa yang bisa? Baik. Apa yang kita sebutkan kemarin? Asyirku huwa istiwa'u ghairillah billah fima huwa min khasa'isillah min rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Istiwa'u ghairillah, menyamakan selain Allah, billah dengan Allah, fima pada semua perkara yang termasuk dari min khususiyatihi, dari khususan Allah, baik di dalam rububiyahnya atau di dalam uluhiyahnya atau di dalam asma, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang kita terjatuh di dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Kadang seorang terjatuh ke dalam kesyirikan dan dia mengatakan itu bukan kesyirikan. Hada huwa at-tashbihu fil haqiqah. Hal ini adalah at-tashbih, penyerupaan Allah kepada makhluk fil haqiqah, pada hakikatnya. La isbata sifatil kamali allati wasafa Allah biha nafsahu wa wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La isbata sifatil kamal, yaitu tidak menetapkan sifat-sifat kamal, sifat-sifat yang sempurna, allati wasafallahu biha nafsahu, yang Allah telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat kesempurnaan itu, wa wasafahu biha Rasulullah, dan Rasulnya juga telah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna itu. Fa akasa man nakasallahu qalbahu, maka telah terbalik siapa yang Allah telah balik hatinya. Wa a'ma aina basiratihi, dan Allah telah apa? A'ma, apa? Butakan. Aina basiratihi, pandangan apa? Pandangan hatinya, pandangan akalnya, matanya. Wa arkasahu bikasabihi, dan Allah telah membaliknya bikasabihi, dengan perbuatannya sendiri. Wa ja'ala tauhida tashbihan, dan dia telah menjadikan tauhid itu tashbihan, apa? Penyerupaan. Dia telah jadikan tauhid itu dikatakan apa? Penyerupaan. Sebagaimana ini terjadi di dalam banyak hal. Misalnya di dalam masalah asma wa sifat, dalam sifat-sifat Allah, maka orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mereka menolak semua sifat-sifat bagi Allah, maka sebetulnya mereka telah apa? Telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan ketika mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena tidaklah orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat Allah itu menolak sifat, kecuali apa? Diawali dengan keyakinan apa?
Tashbih. Mereka serupakan Allah dengan makhluk. Artinya ketika Allah menyebutkan sifat bagi dirinya, maka mereka memahami kalau ditetapkan sifat ini bagi Allah, maka berarti Allah itu serupa dengan makhluknya, karena makhluk juga punya sifat. Sebelum mereka menolak, mereka meyakini apa? Bahwa menetapkan sifat itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini kata mereka tidak boleh terjadi pada diri Allah. Allah harus tersucikan darinya. Oleh karena itu mereka berani menolak semua sifat-sifat bagi Allah. Faham ini? Sebelum mereka menolak sifat, mereka meyakini dulu dengan akal mereka bahwa zahir yang nampak dari ayat-ayat sifat itu adalah menetapkan Allah punya sifat menyerupai sifat makhluk. Jadi pertama kali mereka tetapkan dengan akal mereka zahir yang ada di dalam ayat Al-Quran. Mereka apa? Menetapkan sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk, sebagaimana makhluk punya sifat, sehingga ini tidak boleh terjadi. Mereka kemudian menolak semua sifat-sifat bagi Allah. Dan mereka mengatakan apa? Inilah tauhid. Mereka katakan apa? Inilah tauhid. Sama halnya orang-orang yang bertawasul dengan orang-orang yang mati. Apa mereka mau dikatakan itu kesyirikan? Tidak mau. Bahkan mereka mengatakan inilah tauhid. Inilah apa? Tauhid, mengagungkan Allah dan juga mengagungkan para wali-walinya. Sehingga mereka merasa perlu menjadikan wasilah-wasilah selain Allah untuk mendekatkan doa mereka, ibadah mereka kepada Allah. Ini bentuk apa? Kata mereka pengagungan kepada Allah. Inilah tauhid. Akan tapi kalau dilihat dari apa yang beliau jelaskan di sini, maka nyata bahwasanya yang mereka lakukan sebetulnya hakikatnya adalah apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa mereka menganggap Allah itu tidak mampu untuk mengabulkan doa hambanya kecuali melalui wasilah-wasilah. Sebagaimana kadang seseorang ketika dia hendak menginginkan manfaat dari seorang raja atau seorang penguasa, mereka melalui wasilah-wasilah perantara-perantara dulu. Maka Allah itu diserupakan dengan makhluk. Sehingga ini bentuk apa? Ini pembahasan setelahnya insyaallah. Bentuk su'udzon billah, buruk sangkanya mereka kepada Allah. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang beriman kecuali melalui wasilah. Ini bentuk persangkaan buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga persangkaan buruk mereka seakan-akan Allah tidak mampu mengatur alam semesta ini kecuali melalui wasilah-wasilah. Sehingga sama saja mereka menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Inilah hakikat kesyirikan. Tanya. Kemudian wa tashbiha ta'diman wa ta'atan. Dan mereka menamakan tasbih, penyerupaan Allah kepada makhluk itu ta'diman wa ta'atan, bentuk pengagungan kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Bentuk pengagungan kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Fal musyriku, maka orang yang berbuat kesyirikan, musyabbihun lil makhluk bil khaliq, maka dia telah menyerupakan makhluk bil khaliq, artinya menyerupakan untuk makhluk bil khaliq dengan Rabb Allah Ta'ala. Mereka serupakan Allah dengan makhluk fi khasaisil ilahiyah, di dalam khususan ilahiyah, di dalam khususan ilahiyah. Sehingga menimbang satu perbuatan itu kesyirikan apa tidak, dilihat apakah ada di dalamnya itu bentuk tasbih, penyerupaan Allah kepada makhluk. Apakah ada di dalamnya itu bentuk apa? An-nid, menjadikan tandingan untuk Allah dari makhluk-makhluknya. Maka kapan ada padanya makna tasbih
wa tandid, menjadikan tandingan untuk Allah, maka itulah hakikat dari kesyirikan. Sebagaimana banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak faham dengan apa yang mereka yakini, mereka ketahui, karena mereka tidak menyandarkan pemahaman mereka kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya, dan juga pemahaman para ulama-ulama salaf dari generasi-generasi awal tersebarnya agama Islam ini di muka bumi. Kadang mereka menganggap sebagaimana syubhatnya orang-orang thariqah sufiyah. Mereka menganggap Islam itu punya 5 tingkatan. Kalau lupa diingatkan. Tingkatan yang pertama apa? Syariah. Itu tingkatan yang paling rendah kata mereka. Tingkatan yang kedua apa? Thariqah dulu. Kemudian tingkatan yang ketiga hakikat. Tingkatan yang keempat ma'rifat. Baru ke tingkatan yang kelima apa? Islam itu sendiri. Mereka membagi menjadi tingkatan-tingkatan seperti ini, sehingga mereka mempunyai keyakinan-keyakinan tertentu bahwasanya orang-orang yang sudah mencapai derajat tingkatan tertentu maka telah tersingkap kasyaf, sesuatu yang menutup diri mereka dari melihat Allah, sehingga akhirnya berani untuk meninggalkan syariat-syariat Allah karena merasa sudah berada di dalam tingkatan. Kalau dinalar dengan akal yang paling sederhana sekalipun, apa benar Rasulullah pernah meninggalkan salat sekalipun? Tidak pernah. Tapi mereka berani mengatakan salat tidak wajib lagi untuk kami. Itu untuk tingkatan kalian-kalian yang rendah-rendah itu. Karena kami sudah apa? Sudah mencapai tingkatan tinggi, tersingkapnya apa? Kasyaf. Dalam istilah orang-orang thariqah seperti itu namanya kasyaf, sesuatu yang menyingkap tabir sehingga seorang hamba bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Rasulullah saja tidak bisa melihat Allah di dunia. Rasulullah melihat di mana? Di atas langit 7 sana ketika Mi'raj. Tapi mereka berani mengatakan mereka bisa melihat Allah di dunia ini. Atau turun kepada mereka malaikat dalam bentuk cahaya-cahaya, ucapan-ucapan ilham, atau mereka katakan wahyu dan sebagainya. Mereka telah dikelabui oleh syaitan dan bala tentaranya, sebagaimana ini menimpa juga pada para ulama-ulama di zaman dahulu. Sebagaimana kisah yang masyhur, tentunya kita pernah mendengar bagaimana syaitan berusaha mengelabui Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, seorang yang dikatakan ahli thariqah sufiyah, padahal beliau sendiri itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mazhabnya apa? Hambali, alul hadis. Pernah didatangi satu malam oleh cahaya ketika beliau sedang berzikir, dan cahaya itu bisa bersuara mengatakan bahwasanya aku ini adalah Rabbmu. Mulai sekarang aku akan halalkan semua apa yang telah aku haramkan untukmu, dan tidak ada kewajiban bagimu untuk melakukan perintah-perintahku. Maka beliau dengan pemahaman agama yang benar, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis yang dalam, beliau mengetahui yang namanya syariat Allah itu tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Syariat Allah tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Sehingga beliau dengan keyakinannya mengatakan kadzabta, engkau dusta. Kata cahaya itu apa? Ya coba antum lagi zikir-zikir malam-malam datang cahaya, coba. Wih, apa ini? Wahyu, wangsit atau ilham, apa ini malaikat? Nah, akhirnya cahaya itu apa? Mengatakan, ketika beliau mengatakan kadzabta, engkau dusta, Allah tidak akan pernah merubah agama ini sampai akhir zaman. Maka cahaya itu mengatakan, engkau benar, dan sungguh aku telah menyesatkan 70 orang sebelummu. Subhanallah. Kata syaitan apa? Syaitan bisa berwujud cahaya itu perkara yang mudah. Syaitan mengatakan, aku telah menyesatkan 70 orang sebelummu.
Ketika mereka tidak berusaha mengembalikan agama mereka, keyakinan mereka kepada Al-Quran dan tuntunan Nabi SAW, maka mudah sekali mereka diombang-ambingkan, digelincirkan oleh syaitan. Baik. Maka kemudian dirinci setelahnya. Fa inna min khasa'isil ilahiyah. Ini Masya Allah, kalau membaca ini faidah kita untuk memahami hakikat kesyirikan itu, subhanallah, itu seperti terbuka. Fa inna min khasa'isil ilahiyah, maka sesungguhnya termasuk di antara khususan ilahiyah, yaitu hak Allah untuk diibadahi semata, at-tafarrudu bi mulkid dharri wan naf'i wal 'ata'i wal man', yaitu apa? Pengesaan Allah di dalam menguasai atau memberikan apa? Kemampuan untuk menimpakan adhar, bahaya, wan naf'i dan manfaat, wal ata' dan memberi, dan wal man'i menahan. Ini dikatakan oleh beliau min khasa'isil uluhiyah. Padahal kalau disebutkan setelahnya, itulah apa? At-tafarrud bi mulkid dhar wan nafa' wal ata' wal mana'. Sebetulnya ini kalau dikaitkan dengan macam tauhid apa? Kalau dikaitkan dengan macam tauhid apa? Rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Tapi kenapa beliau memasukkan di dalam khasa'isil ilahiyah? Apa kaitannya? Karena keyakinan terhadap tauhid rububiyah apa? Keyakinan kita terhadap tauhid rububiyah bagaimana? Yastalzimu tauhidan uluhiyah. Apa yastalzimu? Mengharuskan. Kalau kita meyakini Allah itulah yang memberikan manfaat, mendatangkan bahaya dan menolaknya, Allah yang memberi rezeki, kenikmatan kepada kita, dan Allah yang menahannya, Allah yang menurunkan bencana dan mengangkatnya, Allah yang mendatangkan penyakit dan menyembuhkannya. Dan ini adalah keyakinan yang harus ada di dalam hati seorang mukmin. Maka keyakinan seperti itu mengharuskan apa? Yastalzimu al-iman bi tauhidil uluhiyah, mengharuskan untuk mengimani tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena zat seperti inilah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita berikan apa? Ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan, kapan seorang ingin melihat bagaimana keadaan tauhidnya dia kepada Allah, sudah benar atau belum, sudah lurus atau belum, maka lihat bagaimana keyakinan dia terhadap rububiyah Allah. Semakin hati itu yakin Allah lah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat, semakin kita yakin Allah lah yang memberikan rezeki dan menahannya, semakin kita yakin Allah lah yang mengurusi urusan kita, kehidupan kematian kita, rezeki kita, jodoh kita, keturunan kita, maka akan tampak semakin kuatnya tauhid dia kepada Allah. Tapi kalau misalkan masih ada di dalam hati kita kadang apa? Kadang kurang yakin, diuji dengan musibah, berkeluh kesah, dia tidak bersabar, husnudzon kepada Allah, dia tidak yakin rezeki itu ada di tangan Allah, sehingga kadang melalaikan ibadah, melalaikan menuntut ilmu, melalaikan apa? Hak-hak Allah karena takut rezekinya hilang. Atau kadang masih ada khawatiran ketika kita sudah mulai berusaha melakukan satu sebab, ini nanti gagal atau enggak. Kita khawatir terus. Seperti ini tanda kurangnya keyakinan kepada rububiyah Allah. Dan itu tanda kurangnya tauhid kita kepadanya. Baik. Wa dzalika yujibu ta'liqad du'a. Dan keyakinan seperti ini, keyakinan seperti itu yujibu, mewajibkan atau mengharuskan ta'liqad du'a, mengkaitkan atau menggantungkan doa itu kepada Allah. Berarti kalau kita berdoa sudah kuatkan keyakinan Allah lah yang mengabulkan. Seandainya Allah belum mengabulkan, maka itu kebaikan untuk kita. Ima karena dosa kita,
atau kurang khusyuknya doa atau salat kita, atau mungkin ada penghalang-penghalang. Wal khaufa, dan menggantungkan rasa takutnya kepada Allah. Allah zat yang berkuasa. Allah mampu untuk membinasakan kita semua dalam sekejap. War rajaa, menggantungkan apa raja? Harapan kita hanya kepada Allah, dan tidak ada lagi harapan kepada makhluk sedikit pun. Ya, kadang kalau kita ini kurang keyakinan kita kepada Allah, kadang rojaknya masih kepada makhluk, mengharap bantuan makhluk, pemberian makhluk, mengharapkan apa? Pertolongan mereka, dan kurang kita bersandar kepada Allah. Wa tawakkula bihi wahdahu, dan mengkaitkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam kajian yang lalu kita sudah sebutkan, tawakal itu terwujud ketika apa? Ada berapa? 3 rukun. Apa saja? Yang pertama apa? Al-i'tiqad. Yang kedua, ketemu halamannya. Hafalkan ya. Satu apa? I'tiqad. Dua apa? Akhdul asbab. Akhdu itu mengambil sebab atau berusaha. Yang pertama i'tiqad, Allah yang mengatur segala urusan kita. Yang kedua apa? Mengambil sebab. Kemudian yang ketiga apa? Al-i'timad, yaitu apa? Bersandar kepada Allah. Artinya kalau kita ini menginginkan suatu manfaat, entah itu dalam urusan bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, urusan apa? Jodoh kita, urusan yang lain-lainnya, maka yang pertama yakini, i'tiqad, Allah yang mengatur urusan kehidupan kita. Sakit sembuh kita, kematian kehidupan. Kemudian setelah itu lakukan sebab yang diizinkan oleh syar'i maupun secara akal. Kemudian kalau sudah mencari sebab, baru apa? Al-i'timad. Apa i'timad? Bersandar kepada Allah. Sandarkan semua kepada Allah, Allah yang menetapkan hasilnya. Baik. Kemudian faman allaqa dzalika bi makhluqin, maka barang siapa yang menggantungkan hal tersebut bi makhluqin kepada makhluk, faqad syabbahu bil khaliq, maka sungguh dia telah menyerupakan makhluk itu dengan Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan yang nampak, alhamdulillah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dijauhkan darinya. Tidak kepikiran lagi kita meminta apa? Kepada makhluk dalam hak yang khusus bagi Allah. Urusan jodoh, urusan rezeki kita mintanya langsung kepada Allah, tidak kepada makhluk, apalagi kepada syaitan. Kemudian juga rasa takut kita yang paling besar kepada Allah, tawakal kita yang paling kuat kepada Allah, rojaknya yang paling besar kepada Allah. Maka jika ada hal-hal yang kita berikan kepada makhluk, maka kata beliau, inilah maknanya dia telah menyerupakan makhluk itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kaidah itu berlaku. Kaidah itu berlaku. Semakin seorang itu ketergantungan hatinya kepada makhluk, maka semakin apa? Semakin tidak dimudahkan urusannya. Semakin tidak diberkahi kehidupannya. Semakin dia bersandar kepada makhluk, tawakalnya kepada makhluk, semakin apa? Tidak dimudahkan urusannya. Tapi kalau dia bersandar kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, maka kemudian itu akan datang. Sehingga kita bisa merasakan betapa butuhnya kita itu untuk belajar tauhid sampai akhir hayat kita. Terus kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis nabinya, dengan nasihat-nasihat para ulama seperti ini, untuk senantiasa berusaha menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ma la yamliku li nafsihi darran. Ketika dia menyerupakan makhluk itu dengan Allah, dan dia telah menjadikan apa yang tidak mampu untuk memberikan kepada dirinya sendiri darran, bahaya, wala naf'an, dan manfaat,
wala mautan dan kematian, wala hayatan dan kehidupan, wala nusyura dan tempat kembalinya. Fadlan an ghairihi, bagaimana fadlan itu lebih-lebih lagi dia mampu untuk memberikan manfaat kepada selainnya. Artinya makhluk itu tidak punya apa? Tidak punya kemampuan untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Kira-kira bisa kita mengusahakan urusan rezeki kita sendiri? Bisa tidak? Jangan seorang mengatakan, kan saya kalau pagi bekerja, berdagang, dapat uang, kan urusan saya sendiri, saya usaha sendiri. Apa ada seseorang yang berani mengatakan seperti ini? Ketika dia memahami sesuatu itu pada hakikatnya. Nah sekarang yang memberikan akal kepadanya, yang memberikan kesehatan, kekuatan tubuh kepadanya siapa? Sehingga dia bisa bekerja atau berdagang, berusaha. Bagaimana dia bisa mengatakan seperti itu? Nah, ya. Maka ketika dia tidak mampu memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada selainnya? Syabihan liman lahul amru kulluh. Dia serupakan dengan siapa yang semua perkara itu adalah miliknya. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa azimatul umuri kulluha biyadihi. Yang semua urusan perkara itu ada pada tangannya. Wa marju'a ilaihi, dan tempat kembalinya kepadanya. Fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Ini harus kita yakini. La mani alima a'ta. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi terhadap apa yang Allah, tidak ada seorang pun yang bisa apa? Menolak atau menahan terhadap apa yang Allah beri. Artinya kalau Allah sudah memberi rezeki kepada seorang hamba, maka meskipun dihalangi oleh semua makhluk, tidak akan bisa dihalangi. Wala mu'tiya lima mana'a, dan tidak akan ada yang mampu memberi kepada siapa yang Allah tahan untuk tidak diberi. Bal idza fataha li 'abdihi baba rahmatihi, bahkan jika Allah telah membuka untuk hambanya baba rahmatihi, pintu rahmatnya, lam yumsikha ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya atau menghalanginya. Wa in amsakaha anhu, dan jika Allah telah menahan rahmatnya, lam yursilha ilaihi ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya. Sebagaimana disebutkan di awal surah apa? Surah Fatir. Allah Ta'ala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang telah Allah bukakan untuk manusia itu rahmatnya, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di, dan apa yang Allah halangi maka tidak akan ada yang bisa memberikannya setelah Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam zikir setelah salat, Allahumma la mu'tiya lima mana'ta. Kemudian apa? Allahumma la mani'a lima mana'ta, Allahumma la mani'a lima a'taita wala apa? Wala mu'tiya lima mana'ta. Ini kalimat tauhid ini. Kalau kita membaca di dalam zikir setelah salat itu diresapi betul. Sambil dihadirkan hati. Terus demikian. Kita zikir berarti minimalkan 5 kali dalam satu hari. Artinya kalau kita menjaganya, maka ketika membacanya terus kita ingatkan diri kita, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menahan, dan tidak ada yang bisa menahan kalau Allah memberi. Terus ini dihasung hati kita untuk senantiasa memikirkannya. Famin akbahi tasbih, maka di antara bentuk penyerupaan yang paling buruk, tasbihu hadal ajiz al-fakiri, yaitu penyerupaan makhluk yang lemah, yang fakir ini, bidzati bil qadir al-ghani bidzat, dengan zat yang maha berkuasa dan maha kaya secara zatnya. Oleh karena itulah nasihat untuk kita semua, perkara tauhid itu
Bukannya sekedar alhamdulillah saya tidak pernah lagi ke dukun untuk minta pertolongan dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Urusan rezeki, urusan jodoh, keturunan, urusan apa? Urusan masalah-masalah rumah tangga dan sebagainya. Jangan berpandangan saya bertauhid kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada berhala sebagaimana perkataan orang-orang Quraisy, atau tidak pernah menggantungkan jimat lagi, tamimah, atau tidak pernah bertatayur. Apa tatayur? Merasa bernasib sial dengan sesuatu. Maka ini semuanya adalah perbuatan kesyirikan. Akan tapi kesyirikan itu lebih luas dan lebih lembut dari perkara-perkara seperti itu. Kalau seperti itu alhamdulillah semua kita telah diselamatkan oleh Allah. Meskipun mungkin dulu ada sebagian di antara kita yang pernah melakukannya. Tapi tauhid itu perkara yang luas. Ketika hati kita masih bertawakal pada makhluk, itulah kesyirikan. Ketika hati kita masih takut kepada makhluk, melebihi takutnya kepada Allah, itulah kesyirikan. Ketika hati masih berharap kepada makhluk, maka itulah juga macam dari kesyirikan. Kata beliau di sini termasuk dari bentuk penyerupaan yang paling buruknya ketika apa? Menyerupakan makhluk yang lemah dengan zat yang maha kaya dan maha berkuasa. Baik. Kemudian setelahnya min khasaisil ilahiyah, termasuk di antara khususan ilahiyah al-kamalul mutlaqu min jami'il wujuh, kesempurnaan yang mutlak dari semua sisi. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang Allah itu tidak punya kekurangan sedikit pun dari segala sisi. Artinya semua sifat-sifatnya sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan dari segala sisi. Wa dzalika yujibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdahu. Dan demikian itu mengharuskan semua ibadah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengharuskan semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zim, dan pengagungan, wal ijlalu, dan pemuliaan, wal khasyatu, dan takutnya, wad du'a, berdoa, wal raja, harapan, wal inaba, kembali, wat taubah, bertaubat, wat tawakkul, tawakal, wal isti'anah, dan beristi'anah. Maka itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghayatul dhulli ma'a ghayatil khubbi, demikian juga kata beliau, ghayatul dhul, apa ghayah? Puncak azul, penghinaan diri, bersamaan dengan ghayatil hubbi, puncak dari kecintaan. Hamba kalau sudah sampai puncak menghinakan diri di hadapan Allah, disertai dengan puncak kecintaan, mahabbah yang paling besarnya. Kullu dzalika, semua itu aklan, secara akal, wa syar'an, dan syariat, wa fitratan, dan fitrah, ayakuna lahu wahdahu, semuanya itu adalah haknya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yamna'u aklan wa syar'an wa fitratan, dan menghalangi secara akal, syariat, dan fitrah, ayakuna li ghairihi, bahwasanya puncak kehinaan diri dan kecintaan itu kemudian malah diberikan kepada selainnya. Faman ja'ala syai'an min dzalika li ghairihi, maka barang siapa yang menjadikan sesuatu pun dari hal-hal tersebut, ibadah-ibadah tadi, li ghairihi, kepada selain Allah, faqad syabbaha dzalikal ghaira, maka sungguh dia telah menyerupakan makhluk yang lain itu, selain Allah itu, biman la syabiha lahu, dengan zat yang tidak ada yang menyerupainya, wala masilahu, dan tidak ada yang semisalnya, wala nidda lahu, dan tidak ada tandingan untuknya. Wadzalika aqbahu tashbihi wa abtaluhu, dan itu adalah apa? Bentuk penyerupaan yang paling buruk dan paling batalnya. Batal itu artinya paling apa? Batilnya. Paling apa? Batilnya, paling salahnya. Wali syiddati kubhi,
Dan dikarenakan betapa buruknya, sangat buruknya wa tadammunihi, dan karena kandungannya ghayatadz zulmi, puncak kezaliman, akhbara subhanahu ibadahu annahu la yaghfiruhu. Allah telah mengkhabarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan itu. Ma'annahu kataba ala nafsi rahmah, bersamaan dengan Allah telah kataba, itu menetapkan, menulis, artinya menetapkan ala nafsihi, kepada dirinya ar-rahmah, rahmatnya. Artinya apa? Artinya kalau Allah itu satu-satunya zat yang punya sifat kesempurnaan yang mutlak, tidak ada kekurangan dari segala sisi. Allah lah zat ar-razzaq, Allah zat yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan alam semesta ini. Allah lah yang menurunkan bala dan mengangkatnya. Maka tentunya kewajiban kita adalah memberikan semua ibadah, penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada selainnya. Maka barang siapa memberikan bagian dari ibadah itu kepada selainnya, maka sungguh dia telah menyerupakan makhluk yang serba kekurangan dengan zat yang tidak ada yang menandinginya. Sehingga kita bisa merasakan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seorang hamba taufik dan hidayah untuk bisa mencapai hati yang keadaannya demikian, maka tidak ada kebahagiaan yang paling besar melebihi hidayah Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika Allah jadikan hati kita mencapai puncak di dalam menghinakan diri dan mencapai puncak di dalam kecintaan kepada Allah. Oleh karena itulah nasihat kita yang sering kita ulang-ulang, kalau kita ini lagi sujud, apa hati? Bagaimana hati ketika sujud? Apa yang dihadirkan di dalam hati? Perasaan apa? Tadallul, hinakan diri itu. Tadaburi apa yang kita baca, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kita ini hina. Terus kita paksa ini jiwa kita, terus ketika sujud kita paksa. Karena sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, Nabi SAW pernah bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih as-sujud. Keadaan yang paling dekatnya antara hamba itu dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Fa aksiru fi du'a, maka banyakkanlah di dalamnya itu berdoa kepada Allah. Sujud itu keadaan yang paling dicintai oleh Allah. Itulah ketika seorang hamba meletakkan bagian dari tubuhnya yang paling dia muliakan, dia letakkan paling hina, paling bawahnya. Sehingga termasuk di antara adab yang buruk, kalau kita sujud masih sempat-sempatnya mikirkan dunia. Lagi sujud mikirkan apa? Tagihan di sana belum diambil. Lagi sujud masih mikirkan urusan hutang piutang. Masih mikirkan apa? Bisnisnya, masih mikirkan pekerjaannya. Ini adab yang buruk kita kepada Allah. Nah, karena itulah kalau kita bangkit dari sujud, kita baca apa? Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli. Kita minta ampun kepada Allah itu. Karena apa? Kita beradab buruk kepadanya. Ini kita rasakan semuanya. Berat kadang itu. Ada saja ketika sujud itu pikirannya kemana-mana. Karena memang syaitan itu tidak akan ridho. Kok ada hamba berani mau untuk menghinakan diri di hadapan Allah, itu syaitan tidak ridho. Biasanya diganggu. Sehingga kalau kita duduk, siapkan diri kita itu. Kita minta ampun kepada Allah, siapkan diri kita untuk tidak beradab buruk lagi kepada Allah. Dan ini nasihat yang berapa kali saya ulang terus. Karena sekaligus mengingatkan diri saya. Kalau saya misalkan memberikan nasihat kepada para ikhwah, berarti kan ada hasungan untuk berusaha memperbaiki diri dulu. Baik. Kemudian setelahnya, wa min khasaisil ilahiyah. Dan di antara khususan ilahiyah, al-ubudiyatu, itu ubudiyah, penghambaan, allati qamat ala saqaini, yang tegak di atas saqain. Saqain itu dua betis, artinya dua pondasi.
La qawama laha, tidak akan pernah tegak padanya bidunihima, dengan tanpa keduanya. Yaitu apa? Kata beliau, diulang lagi dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ghayatul hubbi ma'a ghayatiz zulni. Puncak apa? Mahabbah, kecintaan kita kepada Allah disertai dengan puncak menghinakan diri. Puncak cintanya kita kepada Allah. Ya, kalau namanya orang cinta itu kan pengen senantiasa dekat. Ya, namanya orang cinta itu kalau di hadapannya malu untuk apa? Tengok sana, tengok sini. Di depan pejabat saja kita malu. Coba diundang Pak Jokowi misalkan. Diajak ngomong Pak Jokowi, kita tengok sana, tengok sini. Wah, sama pas pampresnya bisa dicengkiring nanti. Ini kepada makhluk di dunia, apalagi kepada Allah. Kita sholat, hati kita masih memikirkan hal yang lain. Maka orang yang cinta kepada Allah pasti akan memberikan apa? Haknya. Haknya untuk diagungkan. Ma'aghayatiz zulli, bersama dengan apa? Puncak az-zulli, menghinakan diri. Hada tamamul ubudiyah, inilah kesempurnaan ubudiyah atau penghambaan. Wa tafawutu manazil khalqi fiha, dan tafawut yaitu tingkatan kedudukan makhluk fiha, di dalamnya itu, bihasabi tafawutihim fi hadanil aslaini, itu sesuai dengan tafawut. Tafawut itu artinya betul ya, tingkatan, sesuai dengan tingkatan mereka di dalam dua asal ini. Jadi kalau seseorang semakin diberikan oleh Allah kecintaan yang paling besarnya, penghinaan diri yang paling besarnya, maka itulah hidayah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya. Faman a'ta hubbahu wa dhullahu wa khudu'ahu li ghairillahi, maka barang siapa yang a'ta hubbahu, dia telah memberikan kecintaannya, wa dhullahu, dan kehinaan dirinya, wa khudu'ahu, dan ketundukannya, li ghairillahi, kepada selain Allah, faqad syabbaha bihi fi khalisi haqqihi, maka sungguh dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk di dalam apa? Khalisi haqqihi, di dalam haknya Allah yang paling murni. Khalis itu paling murni. Wa hadha minal muhali an taji'a bihi syari'atun minas syara'i, dan perkara ini termasuk di antara perkara yang muhal. Muhal itu mustahil. An taji'a bi syari'ah, datangnya suatu syariat dari syariat-syariat yang ada. Artinya tidak ada syariat yang memerintahkan hamba itu untuk memberikan bagian kekhususan Allah, hanya Allah yang paling murni, diberikan kepada makhluk dari awal penciptaan sampai akhirnya, dari awal Nabi Adam alaihissalam sampai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat yang membolehkan untuk memberikan hak Allah yang paling murni ini kepada makhluk. Baik. Wa qubhuhu mustaqirrun, dan keburukannya itu mustaqirrun, tetap, fi kulli fitratin wa aqlin, pada setiap fitrah dan akal. Artinya keburukan kesyirikan itu akan senantiasa tetap ada, tidak akan berubah pada setiap akal dan fitrah. Artinya kalau seorang itu tetap di atas fitrahnya, maka dia akan membenci kesyirikan. Akan tapi lihat, perhatikan kata beliau, walakin ghayyarat asyayatin, akan tapi syaitan-syaitan itu telah merubah fitral khalqi, fitrahnya makhluk, wa uqulahum, dan akal-akal mereka, wa afsadatha, dan telah merusaknya, alaihim, atas mereka, wastalathum anha, dan telah apa? Telah merubahnya. Syaitan telah merubah fitrah makhluk, sehingga yang tadinya tauhid, dia apa?
dikatakan kesyirikan atau bentuk pengurangan terhadap hak Allah. Adapun ketika dikatakan sebetulnya itu adalah kesyirikan, syaitan menghias-hiasinya menjadi apa? Menjadi itu adalah tauhid. Syaitan menghias-hiasi kebaikan menjadi keburukan, keburukan menjadi kebaikan. Ini disebutkan di dalam ayat yang banyak. Seperti ucapan burung hudhud dalam surah An-Naml. Jadi burung saja, subhanallah, itu mentauhidkan Allah. Jadi kalau baca ayat ini kan, ketika murojaah ayat ini, baca ayat ini itu kadang sampai apa? Heran kita, kagum. Hudhud itu kan burung, itu saja mentauhidkan Allah. Artinya seandainya kita paham bahasa burung, burung itu bertasbih kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ketika di dalam kisahnya bagaimana? Nabi Sulaiman marah ketika mengumpulkan bala tentaranya, hudhud tidak datang. Kata Nabi Sulaiman apa? Lau adzibannahu adaban syadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Sungguh aku akan mengadabnya dengan adab yang pedih, atau akan menyembelihnya, atau dia datang kepadaku dengan bukti yang nyata. Nah, kemudian jarak tidak terlalu lama datang burung hudhud membawa kabar. Qala ahattu mimma lam tuhid bih. Aku membawa kabar yang engkau tidak tahu. Wajituka binaba'in dan aku datang kepada engkau dengan dengan kabar. Maka setelahnya dia mengatakan, hudhud ini wajadtum ra'atan tamlikuha wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'adzim. Sesungguhnya aku telah melihat ada seorang wanita yang berkuasa kepada satu kaum, diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali, sampai disebutkan wa utiyat min kulli syai'in, diberikan segala sesuatu. Tapi ini maknanya tidak pada zahirnya. Artinya saking banyaknya dikatakan apa? Kalimat orang Arab itu wa utiyat min kulli syai', diberi segala sesuatu, dan dia memiliki arsy yang besar. Kemudian hudhud mengatakan lagi apa? Inni wajadtuha wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Aku mendapati ratu itu dan kaumnya itu sujud kepada matahari, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hudhud saya bisa mengucapkan ucapan ini. Mereka telah beribadah kepada matahari selain Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi apa kata hudhud? Subhanallah. Wa zayyana lahumus syaitan fasaddahum 'anis sabil wa kanu la yahtadun. Dan syaitan itu telah menghias-hiasi mereka, menyesatkan mereka dari jalan yang lurus, sehingga menjadikan mereka bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini ucapan siapa? Hudhud. Tahu kalau syaitan itu sampai menggelincirkan atau menjerumuskan mereka sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Hudhud saja tahu. Jangankan hudhud, semua makhluk. Termasuk apa yang harus kita yakini di dalam surah Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini kecuali senantiasa bertasbih memuji Allah, akan tapi kalian tidak mengetahui tasbih mereka. Dan syai' di sini umum, termasuk apa? Semua benda mati. Karpet yang antum dudui, pulpen yang kita pegang, kertas yang ada di hadapan kita, air yang kita minum, semuanya bertasbih kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis, Nabi SAW pernah ditampakkan mukjizat, yaitu apa? Bertasbihnya kerikil yang ada di tangan beliau, atau bertasbihnya sebatang kayu yang dulu beliau bersandar padanya, atau bertasbihnya air. Ya, kemudian ketika para sahabat kehabisan air, maka beliau mencelupkan air sisa. Satu-satunya para sahabat yang membawa air, beliau celupkan tangannya, kemudian mengucur air itu dari jari jemarinya, semua minum darinya. Terus bejana-bejana mereka, kalau orang Arab kan pakainya kayak gelambirnya onta itu
kembesnya mereka tuh dari gelamnya air onta itu diisi semuanya, minum sampai puas semuanya, termasuk wudu. Maka keluar dari tangan Rasulullah SAW. Tayyib. Maka semua makhluk mentauhidkan Allah. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa mada 'alal fitratil ula, dan telah berlalulah atas fitrah yang pertama, man sabaqat lahu minallahi al-husna, siapa yang telah berlalu baginya dari Allah itu kebaikan. Fa arsala ilaihim rusulahu, Allah telah mengutus kepada mereka para rasulnya. Wa anzala alaihim kutubahu, dan Allah telah menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Bima yuwafiqu fitrahum, dengan apa yang mencocoki atau sesuai dengan fitrah mereka. Wa uqulahum, dan akal-akal mereka. Fasdadu bidzalika nuran ala nurin, maka mereka semakin bertambah cahayanya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah senantiasa akan memberikan petunjuk kepada cahayanya may yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Idza arafa hada, jika atau idzan urifa hada, kalau begitu urifa hada, telah diketahui hal ini, famin khasaisil ilahiyah as-sujud, maka termasuk di antara khususan ilahiyah adalah apa? Sujud. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, sujud ibadah yang agung. Itulah keadaan hamba yang paling Allah cintai. Maka tidak boleh diberikan kepada makhluk. Faman sajada li ghairihi faqad syabbaha al-makhluqa bihi. Maka barang siapa sujud kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyerupai makhluk. Kadang sebagian manusia ada yang sujud kepada makhluk, sujud kepada rajanya. Sampai sekarang masih ada? Masih ada sekarang? Sujud kepada raja? Ada. Sujud kepada para pendeta. Ya, kalau di Roma sana, sujud mereka itu. Sujud kepada ibunya. Tidak boleh. Seperti orang-orang dulu kalau kita suka nonton film India gitu ya. Anaknya sujud sama ibunya. Tidak boleh. Sujud kepada makhluk, benda mati, kuburan, pohon-pohon, bebatuan, maka tidak boleh dilakukan. Sujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha atawakkul, demikian juga tawakal kita. Faman tawakkala ghairi faqad syabbahu bihi. Maka barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia bersandarnya kepada makhluk. Dan ada kaidah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa bi syai' man ta'allaqa ala syai'in wukila ilaihi. Ini kaidah yang agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa ala syai'in, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, wukila ilaihi, maka akan diserahkan urusannya kepadanya. Kalau kita tawakalnya kalau kepada makhluk, meskipun dalam hal apa? Perkara-perkara yang mubah, kita minta tolong sama seseorang, tolong uruskan ini, tolong bantu saya. Meskipun ini boleh tidak? Minta pertolongan kepada makhluk boleh tidak? Boleh, selama dalam hal yang halal atau dalam perkara yang bukan khususan Allah. Itu pun tetap tawakalnya harus kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh kita pasrah bongkoan sama makhluk. Dah, saya minta tolong sama jenengan, gimana caranya anak saya bisa diterima kerja? Sampai harus apa? Memberi lagi. Sudah melakukan dosa lagi. Nah, seperti ini tidak boleh. Sudah, lakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat dan secara akal. Urusan diterima atau tidak, urusan Allah. Yang penting kita sudah melakukan sebab. Sambil mencari sebab-sebab pertolongan Allah. Mungkin dengan sedekah kita, dengan apa? Salat kita, dengan kesabaran kita, dengan tawakal kita, dengan membaca Al-Quran kita. Maka ini sebab-sebab yang mendatangkan pertolongan Allah. Baru setelah itu kita selesaikan, kita kembalikan urusannya kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man ta'allaqa ala syai'in wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka akan diserahkan urusannya kepadanya. Dan ini suatu yang pasti kita semua akan merasakan. Dan bisa jadi pernah merasakan. Kalau tawakal kita kepada makhluk, itu urusannya tidak jelas sudah.
Bukan kemudahan yang datang, malah semakin apa? Semakin sulit ini. Wa minha at-taubah, di antara juga at-taubah. Faman taba li ghairi faqad syabahu bihi. Maka barang siapa yang bertaubat kepada selain Allah, maka sungguh dia telah merupakan Allah dengan makhluk. Wa minha al-khalifu bismihi ta'diman wa ijlalan. Dan demikian juga di antara khususan ilahiyah adalah bersumpah dengan namanya dengan menyertai pengagungan dan pemuliaan kepadanya. Faman halafa bi ghairihi, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad syabbahu bihi, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Hada fi janibit tashbih, ini adalah dari sisi apa? Penyerupaan. Baik. 1 jam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, saya cukupkan. Fadhal. Cukup ya? Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memperbaiki tauhid kita, memperbaiki keyakinan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.